Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama resume fundamental saham. Hari ini tanggal 5 bulan Agustus 2025 ya. Ini pembahasan kita yang kedua untuk triwulan 2 ini. Memang agak sulit meluangkan waktu ya karena kesibukan untuk pekerjaan tetap juga ini memerlukan banyak menyita waktu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili pembahasan kita untuk analisa-analisa kita terhadap emiten-emiten yang ada di bursa. Sekali lagi seperti biasa bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun bahan edukasi bagi kita ya. Yang mendasarkan kepada analisis fundamental untuk mendapatkan emiten yang kita bisa lihat untuk diinvestasi secara jangka panjang ya. Baik, untuk triwulan 2 ini ada beberapa yang baru ya, yang akan kita bahas satu persatu sampai nanti sekitar kalau bisa ya sekitar 1 jam ya. Baik, yang pertama ini adalah Triputra Agro Persada atau TAPG ya. Pertama dari semua data ini menunjukkan bahwa dia memenuhi kriteria ya. Yang pertama kita lihat dari IPS dulu ya, dia naik, ini terus naik ya. Setahun terakhir dia IPS-nya naik, berarti penghasilan bersihnya meningkat ya. Juga nilai perusahaannya pun naik, tapi ini ada sedikit fluktuatif ya. Berarti kita langsung saja ke pembahasan rasionya ya, karena di sini tidak ada masalah. Pertama bahwa di sini keuntungan bersihnya meningkat terus ya, 19, 28, 30, 35. Sehingga dia nanti masuk dalam kategori kita ini fast grower atau untungnya besar ya, seperti biasa. Oleh karena itu target kita di PBV 2,5 ini tidak jadi patokan. Bahkan di PBV 2,5 pun dia masih di 2,4 ya. Jadi di sini tidak jadi patokan lagi ya. Tidak masalah. Nah, apakah beli sekarang ini kita dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 30%. Jadi perusahaan ini untungnya besar ya. Untungnya sangat besar, tapi dari segi valuasi dia masih dikatakan murah ya. Secara valuasi dia dikatakan masih murah ya. Kita dapat diskon 31%. Oleh karena itu kalau kita baca yang seperti ini, apakah ini bisa untuk investasi? Jawabannya menurut data ini iya ya. Kemudian untuk dividen, mereka di tahun lalu membagikan ini 96,71 ya. Atau ya, kalau kita proyeksikan ke depan ini nanti sekitar 14% ya. 14% nanti dividennya ya. Berarti di sini dividen PO rasionya hampir 100% dibagikan. Kemudian dividen yield-nya juga 14% proyeksinya. Ini sangat besar ya. Jadi simpulannya sementara ya ini bahwa valuasinya murah, perusahaannya untung besar walaupun dia berada di PBV-nya yang mepet-mepet, tetapi dari segi dividen ini juga sangat besar ya. Kalau mau dividen investing ini istilahnya bisa ya. Tinggal kita cek free cash flow. Free cash flow-nya 33%. Aset lancarnya ini 165%. Hutang berbunganya hanya 7%. Hutang tak berbunga 21. Berarti di sini ya. Jadi valuasinya ini layak beli, dividennya menyokong, ketahanan perusahaan oke ya. Non marketnya 12%, retailnya hanya 12%. Dan saham ini ya bisa ditradingkan ya. Namun kalau melihat data yang kita dapat ini ya istilahnya pengendali tidak trading ya.
Oleh karena itu, simpulan kita untuk perusahaan ini ya, menurut opini saya pribadi ini adalah layak untuk investasi ya. Layak untuk investasi. Hanya tinggal apakah saat ini saatnya beli ya, misalnya kalau menurut hemat saya pribadi, kalau saat ini IPS-nya sedang tinggi-tingginya, dia naik-naik ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau mau masuk sekarang ini mungkin ada risiko penurunan ya, istilah IPS-nya menurun maka nanti harganya juga menurun. Jadi mungkin saat ini bagi yang belum punya ya, bagi yang belum punya mungkin belum saatnya ya. Ini menurut saya pribadi ya. Tapi bagi Anda yang melihat bahwa dividen yield-nya ini 14%, bisa saja ya dikejar ya. Karena kalau 100 dibagi 14 ya, misal 100 dibagi 14, 7 tahun itu sudah istilahnya 7, kalau misalnya kita dividen investing saja 7 tahun berarti kita dapat istilahnya uh, balik modal, apalagi kalau dividennya kita reinvest ya makin cepat lagi ya balik modalnya dari segi dividen saja. Tapi bagi kita yang mengejar istilahnya capital gain, mungkin kalau saat ini ya beli sekarang di IPS yang sedang tinggi ada risiko penurunan. Mungkin kita kalau mau masuk lagi menunggu IPS-nya turun lalu naik. Mungkin seperti itu pandangan saya yang pertama. Yang kedua SGRO ya, SGRO ini kalau kita lihat data di IPS TTM juga ini naik ya. Kemudian mirip juga dengan TAPG ini ya. IPS-nya juga naik-naik kemudian turun sedikit ya. Seperti itu. Di data lainnya di sini harganya naik juga ya. Aset lancarnya meningkat. Fluktuatif juga ya. Dan lain-lainnya kita lihat lagi di sini berarti di segi rasionya. Yang pertama di sini bahwa dia juga mengalami peningkatan keuntungan bersih ya. 8, 12, 15, 19. Tapi kalau kita bandingkan dengan TAPG ini, TAPG jauh lebih besar untungnya ya. Tapi di sini dia juga meningkat untungnya ya. Dari semula hanya slow grower, lalu meningkat menjadi saya lupa yang tengahnya nih. Lalu dia menjadi fast grower ya. Lalu dia menjadi fast grower, berarti ini untungnya besar. Atau mungkin dia juga ada ikut arus bahwa sekarang ini saham-saham di bidang sawit ini kan sedang hype-hype-nya, apalagi sekarang katanya di Eropa itu sekarang pajaknya itu 0% untuk sawit, dari Indonesia ke Eropa itu 0%. Jadi ada potensi untuk nanti bertambah lagi ekspornya ya. Kemudian untuk karena dia fast grower, maka di sini PBP 2,5 tidak jadi patokan, apalagi sekarang di sini PBP-nya hanya 1,24 ya. Berarti ya range masih di bawah ya, belum sampai di target. Kemudian apakah beli sekarang kita dapat diskon? Jawabannya iya, kita dapat diskon 37%. Lebih besar diskonnya daripada TAPG tadi ya. Jadi sekarang simpulannya apa? Berarti untuk data ini bahwa perusahaan ini secara awal dia layak invest dulu ya. Tinggal kita cek ternyata perusahaan ini di tahun lalu ya, dari data ini ya tahun 2024 ini malah membagikan dividen lebih dari keuntungan. Keuntungan bersih tahun lalu hanya 315 tapi mereka membagikan 330. Sehingga di sini dividen payout ratio-nya 104%, berarti laba ditahan itu ada dibagikan juga ke dividen di tahun lalu. Tapi kita tidak bisa selalu mengharapkan di atas 100% ya. Sebaiknya di bawah 100%. Oleh karena itu
dividen yield proyeksi kita kalau memang tetap seperti ini, maka nanti proyeksi kita akan dapat 16,62%. Sehingga berarti dividennya ini disokong ya. Jadi valuasinya ini memenuhi kriteria untuk beli, dividennya juga menyokong. Tinggal kita cek free cash flow-nya 9% cukup memadai ya. Aset lancarnya 108, hutang berbunganya 42, hutang tak berbunganya 74 ya. Aman semua. Non warkatnya ini cukup banyak ya, 30%-an. Artinya masyarakat ini cukup banyak juga yang memiliki ini kalau dibandingkan dengan tabji tadi yang hanya sekitar tabji berapa? Hanya 12%-an. Jadi untuk pergerakan harga lebih mudah tabji daripada SGRO ini ya, kalau menurut pemahaman kita dari segi kepengendalian ya. Saham yang ada di bursa ini semuanya ya, berarti dari data awal berarti perusahaan ini layak beli, dividennya menyokong dan ketahanan perusahaan oke. Berarti simpulan awal kita bahwa untuk perusahaan ini ya layak untuk investasi. Nah, lanjut terakhir, apakah saatnya masuk? Kalau menurut saya pribadi sama saja dengan tabji tadi, dia sedang hype-hype-nya, malah sedang tinggi-tingginya ya. Kalau menurut saya pribadi di sini iya, karena sedang tinggi-tingginya mungkin kita harus menahan diri dulu. Tapi kalau melihat dividen proyeksinya nanti ini 16%-an, mungkin saja Anda mau, oh yang penting saya kejar dividen, bisa ya. Tapi ada potensi bahwa capital gain-nya turun dulu ya. Oleh karena itu nanti dividennya hanya mengcover penurunan harga. Mungkin seperti itu bayangan saya. Bagi yang belum punya bagaimana ya, kalau menurut saya pribadi tahan diri dulu. Bagi yang sudah punya berarti ditahan juga, karena Anda akan melihat bahwa dari segi dividennya ini tumpah-tumpah seperti itu ya. Bagi yang belum punya tadi tahan diri kalau menurut saya ya, bagi yang sudah punya tahan juga posisinya ya. Oke, lanjut berikutnya ini ASGR Astragrafia. Yang pertama kita cek tadi seperti biasa IPS-nya meningkat. Kemudian nilai perusahaannya ini naik turun seputar 1.400-an ya. Harga ini makin meningkat ya. Aset lancar, fluktuatif juga, hutang tidak ada, hutang tak berbunga juga di bawah. Oke, saham yang ada di bursa sama dengan saham yang ada dipegang oleh masyarakat. IPS tahun lalu ini 151 dibagikan 69, jadi 45%-nya dibagi. Baik, sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Keuntungan bersihnya meningkat, tapi dia hanya baru sampai pada stalwart, artinya untungnya sedang-sedang saja. Maksudnya apa ini? Untungnya antara 15 sampai 10 sampai 15% ya. Dia dalam kategori stalwarts ya. Untungnya 10 sampai 15%. Berarti di sini bisa untuk target ini bisa di PBP 2,5. Sekarang dia di 0,6. Berarti sangat jauh ya, berarti dia ada potensi ya. Apakah dapat diskon? Ya, 45%. Jadi secara data ini ya, menurut data yang kita dapat di sini bahwa perusahaan ini layak investasi. Menurut data yang kita dapat di sini layak investasi untuk keuntungannya yang sedang-sedang saja ya. Untuk keuntungan yang sedang-sedang saja ini layak investasi. Untuk dividen tadi ya 45,48,
Maka proyeksinya nanti di tahun depan dividennya akan di sekitar 8,2%. Berarti untuk data ini ya dividennya mendukung ya, dividennya mendukung. Tinggal kita cek free cash flow-nya, ini 23% aman ya. Aset lancarnya current asetnya 2,8, 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Hutang berbunga nggak ada, hutang tak berbunga ini hanya 46%. Retail non warkat 21, kasei juga tidak ada. Ini semua data ini menunjukkan bahwa kalau menurut data yang seperti ini terbaca bahwa dia layak untuk investasi bagi perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja. Kita kasih tanda kutip di sini, untungnya sedang-sedang saja. Karena kalau perusahaan yang untung sedang-sedang saja ini, kalau dia sedikit saja terpeleset ya, dia langsung nanti bahwa dia akan menjadi slow grower, untungnya kecil sekali ya. Seperti itu. Apakah sekarang layak beli? Kalau melihat data di sini tadi IPS-nya, berarti saat ini bagi yang belum punya berarti kalau menurut saya pribadi ya ini sedang hype-hype-nya ya, sedang tinggi-tingginya. Dari data ini tiap tahun kan dia meningkat terus. Berarti di sini kemungkinan ya istilahnya kalau beli sekarang dia IPS-nya sedang naik. Lebih baik kita menunggu agak turun dulu ya. Menunggu istilahnya ayunan ke bawah. Atau ya kalau dari segi di sini memang ya istilahnya semuanya besar-besar ya. Ada diskonnya 45%. Tapi tadi bahwa IPS sekarang ini sedang tinggi, kita menunggu ayunan kalau menurut saya pribadi. Tapi bagi Anda yang mengejar bahwa ini dividennya besar, bisa saja ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita ada mengejar juga capital gain-nya, mungkin kita menunggu ayunan dulu. Karena kalau masa sekarang istilahnya bisnya ini sedang melaju kencang nih bisnya ya. Jadi kita menunggu dia paling tidak turun di halte lah, istilahnya seperti itu. Itu untuk apa tadi? ASGR ya. Bagi yang sudah punya gimana? Kalau Anda punya di bawah ya, apalagi ini dia masih dalam kategori murah ya, artinya ya tahan saja, biarkan saja ya. Karena ya tidak ada masalah. Tapi bagi yang kita yang saat ini mau lebih presisi ya, mungkin masih menunggu. Tapi bagi yang Anda melihat di sini dividennya 8,2 misal, boleh saja kejar. Tapi kalau menurut saya pribadi, opini ya, jadi tiap orang tidak sama. Opini saya bahwa nunggu dulu lebih turun ya. Selanjutnya ini grup yang sama dengan ASGR, ini sekarang ini auto ya. Ini di bawah grup di bawah Astra ya, di bawah Astra ASII. Jadi induknya holdingnya Astra, di bawahnya ada ASGR, ada auto, ada kalau tidak salah AALI juga iya itu ya, di bawah masih Astra ya. UNTR juga di bawah Astra. Baik, lanjut kita lihat nih dari data ya triwulan 1. Coba kita cek sini. Kita lebih besarkan dikit dulu ya. Arial Black. Baik. Pertama dari segi IPS ini ada peningkatan lalu turun ya, di triwulan ini dia turun ya, autonya ada penurunan. Untuk nilai perusahaan juga terjadi penurunan, naik lalu turun, sama seperti ini tadi, naik lalu turun ya. Harga ini naik turun juga, jadi ini mengiring hampir sama ya. Baik, yang lainnya kita lanjut saja ya di sini. Oke, semua data oke menurut saya pribadi ya. Untuk dividen ini 190 per 421, berarti separuhnya dibagi ya. Separuhnya dibagikan kepada pemilik modal,
yang setara dengan 8,67% kalau dibagi nanti ya untuk proyeksi ke depannya. Seperti ASGR juga ini kurang lebih ya 8,2, di sini 8,67. Baik, sekarang kita lihat dari segi rasio. Di sini rasionya ada penurunannya dari 14% ke 13. Dia kategorinya masih sama stalwarts. Kalau ASGR ini baru saja naik ya. Kalau di sini terjadi agak penurunannya di bawah 15%, antara 10 sampai 15. Sehingga kategorinya di sini tadi stalwart untung, tapi untungnya sedang-sedang saja ya. Untuk target juga target PBB-nya 2,5, sekarang 0,69, berarti dia masih kategorinya bisa dikejar ya. Terakhir, apakah dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 48%. Sehingga kalau dari segi valuasi ini ya, dari segi valuasi ini dapat kita ambil simpulan bahwa dari segi valuasi layak invest. Tinggal kita cek di sini dividennya tadi 45%, separuhnya dibagikan. Kalau menurut saya pribadi itu fair ya. 45% keuntungan dibagi, 45%-nya untuk pengembangan perusahaan itu sudah fair. Dan dividen yield-nya 8,67 nanti ya kalau dibagikan. Jadi ini valuasinya layak invest dan didukung oleh dividen. Free cash flow-nya 10%, oke. Aset lancarnya itu 186, utang 5% dan 42, saham ada di bursa 19 dan yang ada di retail 19 juga. Jadi simpulannya ketahanan perusahaan, oke. Simpulan pribadi saya, opini saya berarti sama dengan perusahaan ASGR tadi ya, mereka beda bidang tetapi hasilnya sama, rumusannya sama, hasilnya sama ya, dari induk yang sama. Sekarang apakah layak beli? Nah, ini yang sedikit membedakan antara ASGR dengan auto. Nah, auto ini ada terjadi penurunan ya. Kalau tadi dia sedang hype-hype-nya, kalau di sini penurunan. Nah, kalau menurut saya pribadi ini step kedua ya. Tinggal menunggu penurunan lagi atau penaikan. Kita lihat di turunan berikutnya berarti ya. Kalau dia naik baru kita ikut. Kalau dia turun kita tahan lagi. Jadi IPS-nya nanti kita lihat bila IPS-nya turun lagi tetap kita tahan. Kalau dia nanti IPS-nya meningkat baru kita ikut. Ya seperti itu. Bagi yang belum punya itu, bagi yang sudah punya tetap aja ditahan, tidak ada masalah ya. Kecuali nanti di sini ada perubahan keuntungannya turun drastis sehingga dia di bawah 10% baru kita ambil langkah-langkah penghentian investasi. Oke, selanjutnya yang ini Avia. Avian Tbk ini produsen cat ya milik Pak Hermanto Tanoko. Kita cek lagi dari segi IPS. Ini masih kurang lebih ya. Kemudian di sini nilai perusahaannya juga naik turun ya. Naik turun. Ada fluktuatif ya. Kemudian IPS-nya juga di angka yang sama, hanya komanya saja yang berbeda ya. Selanjutnya dari segi lainnya ini kita lihat masih dalam kategori yang oke ya. Baik, kita lihat dulu dari segi keuntungan, dari segi keuntungan bersihnya, NPM-nya, perbandingan keuntungan bersih dibandingkan nilai buku ya, ini 17% sekarang. Berarti dia masuk dalam kategori fast grower, untungnya besar. Dan sekarang dia berada di PBB 2,99 hampir 3. Tapi karena dia fast grower, kita tidak jadikan patokan ya.
Yang kita lihat di sini apakah kita dapat diskon. Ternyata untuk perusahaan ini kita tidak dapat diskon, malah kita harus nambah modal ya. Kita harus nambah modal 74% kalau beli ini. Seperti itu. Jadi untuk beli ini ya, sebenarnya kalau harga normalnya ya, harga wajarnya itu di sekitar 262-an ya. 265 ya. Maka itu baru masuk kategori wajar. Sekarang ini dia 460, berarti dia hampir 75% lebih mahal daripada harga seharusnya. Nah, oleh karena itu, apakah ini layak invest? Kalau menurut saya pribadi, dari data yang kita dapat berarti belum ya, masih mahal. Perusahaannya untung besar ya. Jadi ingat di sini bahwa perusahaannya untung besar, tetapi di valuasi sekarang kalau kita beli ini harganya sudah mahal. Itu saja benarnya. Bukan perusahaannya tidak baik, perusahaannya bagus tapi harganya sudah mahal. Untuk dividen payout ratio ini mereka membagikan Rp22 dari 26. Jadi 82%-nya itu dibagi ya. Berarti dari segi keberpihakan dengan investor itu sudah sangat bagus. Hanya ya tadi karena sudah mahal, meskipun pembagian DPR-nya besar, tetap akhirnya dividen payout, dividen yield-nya hanya 4,71 ya, sehingga nanti di sini dividennya kecil ya. Oleh karena itu berarti di sini valuasinya mahal, belum layak invest, dividennya kecil ya. Tapi dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke, tidak ada masalah ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaannya oke. Jadi simpulannya perusahaan ini oke, tidak ada masalah. Kemungkinan bangkrut itu jauh ya. Hanya pada saat ini kalau kita mau beli dia sedang berada di valuasi mahal, itu saja ya. Nah karena itu kalau menurut saya pribadi, dari dua data yang kita dapatkan ini berarti menunggu ini apa ditunggu ya, semuanya sudah oke, berarti harga saja nih. Harga membaik, menunggu harga membaik di berapa ya, dia turun ke sekitar sini ya, di bawah dari 265, apalagi kalau sampai 212 itu jauh lebih bagus ya. Jadi simpulan kita bahwa dari data ini kita harus menunggu lagi ya sampai valuasinya memenuhi kriteria ya. Bagi yang belum punya bagaimana ya, seperti tadi kalau menurut saya pribadi tunggu saja dulu. Bagi yang sudah punya ini termasuk kalau berinvestasi, terbaca di sini dia turun ke di bawah 65 ya. Bagi Anda yang beli harganya di bawah mungkin tidak masalah, misalnya dia masih di atas 5. Tetapi bagi yang beli pada saat sekarang misalnya dia istilahnya itu proyeksinya dividennya di bawah 5, mungkin bisa untuk mempertimbangkan keluar misalnya ya. Tapi bagi yang belum beli ini mungkin belum saatnya beli. Bagi yang sudah tapi masih di atas 5%, misalnya belinya sangat di bawah, bisa aja ditahan. Tapi bagi yang beli misalnya di atas dan proyeksinya nanti setelah dicek ternyata di bawah 5, mungkin perlu juga untuk melihat lebih jauh ya. Itu dulu yang ke berapa, saya sudah lupa nih. Berikutnya Hasnur International Shipping. Dari data yang kita dapatkan ini yang pertama book value-nya naik turun 267, 279, 285, sekarang balik lagi 276. Jadi naik lalu turun. Jadi triwulan ini turun ya. Untuk IPS-nya ini terjadi penurunan terus ya, 48, 46, 41, 37 ya. Kemudian untuk harga juga terjadi penurunan. Ini berarti ada
penggiringan harga valuasi dan harga ini mengiring ya. Untuk current ratio ini fluktuatif juga, hutang masih di bawah ya. Kepemilikan masyarakat hanya 20% dan yang ditradingkan di bursa pun hanya 48. Berarti di sini pengendali tidak trading. Kemudian dari Rp46 keuntungan ini 15 dibagikan, artinya setara dengan 33%. Tapi dari data yang kita dapatkan di sini dia masih turun-turun terus ya. Growth-nya ini turun ya. Perkembangan perusahaannya ini turun dari segi keuntungannya. Baik, sekarang kita cek dari segi ke rasio ya. Pertama, keuntungannya ini juga turun-turun dari 18%, terakhir 13. Ini ada istilahnya penurunan keuntungan bersihnya ya, dari rasio dari keuntungan bersih dibandingkan modal ini menurun. Sekarang di 13,7. Kategorinya stalwart, untungnya sedang. Sedangnya ini malah menuju turun ya. Yang kita khawatirkan ya sampai turunnya di bawah 10 nanti ya. Untuk target 2,5 ini sekarang baru 0,68, berarti di sini ada proyeksi untuk berkembang. Apakah kita dapat diskon? Ya, kita dapat diskon 50% ya. Maksimal beli 379, harga sekarang 188, berarti kita dapat diskon ya 50% tadi, berarti kita valuasinya murah. Kalau dari data yang kita dapat seperti ini ya, data yang seperti ini yang kita dapat, maka dia masuk dalam kategori layak investasi 1 ya. Berikutnya kita cek lagi tadi dari segi dividen. DPR-nya 33 sudah memenuhi kriteria ya. Dividen payout ratio-nya dan proyeksi ke depan dividen kita 6,7 juga memenuhi kriteria. Jadi di sini bahwa valuasinya ini memenuhi untuk layak investasi. Kemudian juga dividennya memenuhi kriteria. Untuk perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja ya. Jadi kata kutipannya di sini sedang-sedang saja ya. Untuk free cash flow ya 67, hutang berbunga hanya 34, hutang tak berbunga 60, saham yang ada di bursa yang ada di masyarakat 20%, yang ditradingkan itu 48, berarti semuanya oke. Dari data yang kita dapatkan di sini berarti ya semuanya oke, semuanya terbaca layak invest. Tinggal satu terakhir, kita cek dari segi EPS tadi ya. Apa yang terjadi? Di sini ternyata dia sedang turun. Ya, turun. Berarti kalau dari segi kelayakan tadi layak invest dulu ya. Tetapi apakah saat ini saatnya masuk? Kalau menurut saya pribadi ini sedang terjadi penurunan, belum saatnya masuk kalau menurut saya, kecuali nanti di turunan-turunan berikutnya ada terjadi perbaikan kinerja, baru mungkin saatnya masuk. Bagi yang sudah punya gimana? Bagi yang sudah punya, kalau misalnya ya saat ini misal dividennya masih di atas 5% dari harga beli Anda, mungkin masih silahkan tetap ditahan saja. Tapi bagi Anda yang beli misalnya setelah dicek proyeksi pada saat harga beli, ternyata dividennya di bawah 5 misal, mungkin sudah saatnya untuk melikuidasi dulu ya. Tapi bagi kita yang belum punya gimana? Kalau menurut saya pribadi ini masih dalam periode penurunan, mungkin masih saatnya menunggu lagi. Seperti itu dulu untuk HIS ya. Berikutnya ini berapa lagi? Masih banyak ya. Terakhir saja ini agak udah malam ya.
KMDS Kurnia Mitra Duta Sentosa KMDS ya. Ini kita punya data juga. Terus sekali lagi bahwa ini disclaimer on ya, bahwa yang saya bahas ini menurut opini saya pribadi, bahwa ini bukanlah perintah untuk aksi beli atau jual, ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga bahan edukasi. Karena tidak ada validasi untuk benar atau salahnya. Ini adalah opini ya, bukan teori ya, ini hanya opini. Yang pertama dari segi nilai buku fluktuatif juga, naik kemudian turun di ujung. Untuk IPS ini naik ya, keuntungan bersihnya naik. Untuk harga ini malah turun, keuntungan bersih naik, harga turun. Untuk aset lancar ini turun juga ya, hutang nggak ada, hutang tak berbunga ada sedikit ya. Baik, sekarang kita lanjut ke masalah keuntungan. Dari segi rasionya ya, 25, 23, 22, 25 ini berarti untungnya selalu di atas 20%. Dia termasuk kategori fast grower, untung besar. Bahkan untungnya ini di atas 20% ya. Termasuk sangat besar keuntungannya ya. Untuk PBP yang kita tidak jadikan patokan, ini 2,07 tidak masalah ya. Tidak masalah ya, kita hanya menandai saja, tapi ini bukan patokan lagi. Untuk valuasinya kita dapat diskonkah? Dapat 18%. Kalau 18% itu kategorinya wajar. Untuk fast grower dengan valuasi wajar, ini menurut opini saya sudah masuk kategori untuk layak invest ya. Layakkah investasi? Ya, layak ya. 723 kita di harga 595, berarti tadi kita punya diskon 18% ya. Apakah ini didukung oleh dividen? Di sini terbaca tanpa dividen. Oke, kita cek dulu ya. Cek dulu. Oke, ternyata di tahun ini mereka membagikan 38 ya. Setara dengan 55%. Baik, sekarang kita cek, berarti 55% itu separuh keuntungan dibagikan setara dengan 6,7. Oke, berarti valuasinya layak invest, dividennya sudah mendukung. Free cash flow-nya 9%, uang di tangan 9% ya. Anggap cukupan lah. Untuk aset lancar 288, hutang nggak ada, hutang tak berbunga 33%. 23% free float. Berarti di sini ketahanan perusahaan oke. Hanya saja di sini pengendali bisa trading karena 100% saham ada di bursa. Tinggal simpulan kita apakah ini layak untuk investasi. Dari data yang kita dapat di sini berarti data yang kita dapatkan dia layak investasi ya. Hanya apakah saat ini saatnya beli, di sini yang kita harus cek ya. IPS-nya naik. Kalau menurut saya berarti mungkin di sini belum saatnya untuk kita masuk ya. Tapi kalau layakkah investasi, perusahaan ini layak saja untuk investasi dengan dividen yang 6,7, tetapi apakah nanti dari segi capital gain ini sudah saatnya masuk? Kalau menurut saya mungkin perlu menahan diri lagi dulu ya. Karena kita mengkhawatirkan kalau nanti IPS-nya turun, berimbas juga pada harga. Jadi mungkin menurut saya pribadi, layakkah investasi? Layak, tapi belum saatnya untuk beli kalau menurut saya. Oke, beberapa pembahasan kita sehari kali ini, KMDS, HIS, Avia ya, Auto, ASGR, SGRO, dan TAPG. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan,
bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena hanya analisa berdasarkan data. Kita tidak tahu, tidak melihat proyeksi ke depan itu seperti apa. Hanya mendasarkan kepada data yang sudah kita dapat. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.